Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil ikrah. Babul yaminur rajuli li sahibihi annahu akhuhu idza khafa alaihi al-qatla aw nahwahu. Wa kadzalika kullu mukrahin yakhafu fa innahu yazubbu anhu az-zalima wa yuqatilu dunahu wala yakhzuluhu fa in qatala dunal mazlumi fala qawada alaihi wala qisasa wa in qila lah la tashrabanna al khamra aw la ta'kulanna al maytata aw la tabi'anna 'abdak aw tuqirru bidainin aw tahabu hibatan aw tahullu uqdatan aw la naqtulanna abak aw akhaka bil islam wasi'ahu dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah kitabul ikrah. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, kitab membahas tentang keterpaksaan, sesuatu yang terpaksa. Babun yaminur rajuli li sahibihi, bab sumpah seseorang li sahibihi untuk temannya, annahu akhuhu, bahwasanya temannya tersebut adalah saudaranya. Idza khafa alaihi al-qatlah, jika khawatir, jika tidak dikatakan demikian, dia akan dibunuh, au nahwahu, atau semacamnya, disakiti. Ya, wa kadzalika kullu mukrahin yakhaf, demikian juga setiap orang yang terpaksa karena khawatir. Fa innahu yadhubbu anhu zalim, maka orang tersebut hendaklah membela sahabatnya dari orang zalim tersebut. Wa yuqatilu dunahu, hendaklah dia berusaha membelanya meski dengan harus membunuh orang yang ingin menzalimi tersebut. Wala yakhdhuluhu, janganlah dia menghinakan sahabatnya. Jadi kata beliau rahimahullah tabaraka taala, jika seseorang bersumpah ini adalah saudaraku, padahal bukan saudaranya, tapi maksudnya saudaranya dalam Islam, karena khawatir jika dia tidak mengatakan demikian, orang itu mungkin dibunuh atau dirinya terbunuh, sebagaimana kisah Ibrahim al-Khalil dan istrinya ketika melewati Mesir. Ya, ketika ditanyakan kepada Sarah, siapa laki-laki ini, atau ditanyakan kepada Ibrahim, siapa perempuan ini, maka Sarah menjawab, akhi, dia adalah saudaraku. Karena sekiranya Sarah tak menjawab akhi, dia menyatakan ini suamiku, maka Ibrahim akan dibunuh oleh sang raja yang zalim. Maka dia mengatakan ini adalah saudaraku. Jadi bagaimana hukum seseorang laki-laki yang dia bersumpah bahwasanya ini adalah saudaranya? Jika dia khawatir, jika tak mengatakan demikian, orang tersebut akan dibunuh. Au nahwahu, atau mungkin dilukai dan semacamnya. Wa kadzalika kullu mukrahin, demikian juga setiap orang yang terpaksa. Ya khaf, yang dia khawatir. Ya. Jika tidak melakukan apa yang dipaksa, fa innahu yadhubbu anhu zalim. Sesungguhnya dia hendaklah berusaha menolong saudaranya ini dari orang zalim tersebut, walaupun dengan bersumpah. Wa yuqatilu dunahu, bahkan hendaklah dia membela saudaranya walaupun harus dengan memerangi orang zalim tersebut. Apabila seseorang zalim ingin menciderai saudaranya,
maka wajib dia membelanya, meski dengan konsekuensinya terpaksa harus membunuh orang yang ingin menzalimi saudaranya tersebut. Tidaklah dia lakukan. Wala yakhdhuluhu, jangan dia hinakan saudaranya. Ketika datang musuhnya atau datang orang zalim, dia serahkan saudaranya kepada orang zalim tersebut atau kepada musuhnya. Karena Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Fala yadhlimuhu, maka janganlah dia menjalimi saudaranya. Fala yadhlimuhu wala yakhdhuluhu, janganlah dia menghinakan saudaranya. Wala yuslimuhu, jangan dia menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Maka dia harus membela saudaranya ketika dia mampu membelanya, tidak menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Walaupun sampai pada tindakan membela saudaranya harus terpaksa musuh yang ingin menzalimi saudaranya itu harus terbunuh. Fa in qatala dunal mazlum, apabila dia terpaksa membunuh orang yang ingin menzalimi saudaranya itu, fala qawada alaihi, maka tidak ada kewajiban membayar diat. Sebagaimana seseorang dirinya ketika ada orang yang ingin merampok, ingin menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, dan dia membela diri sehingga sampai pada tingkat membunuh orang yang ingin menzaliminya tersebut, mengambil hartanya, tidak ada padanya qisas, tidak ada padanya diat. Demikian juga jika dia membela saudaranya. Ada si B saudaranya ingin dizalimi oleh si C, maka dia tidak bisa kecuali harus membunuh si C ini, karena tak ada jalan lain. Dia berupaya menghindarkan pembunuhan, tak bisa. Kalau tidak dia bunuh mungkin akan terbunuh saudaranya, maka dia bunuh. Dalam hal semacam ini tidak ada padanya qawad, tidak ada padanya diat. Karena si C ini ingin merampas harta si B, contohnya membunuh si B, maka dia membela. Dan dalam membela ini dia berupaya untuk tidak membunuh, namun qadarullah harus membunuh. Kalau tidak membunuh dia akan dibunuh atau saudaranya akan dibunuh. Jika pembunuhan ini terjadi, fala qawada alaihi. Kata Bukhari rahimahullah, tidak ada padanya kewajiban untuk membayar diat. Wala qisas, dan dia juga tidak ada kewajiban untuk ditegakkan qisas, karena membunuh dalam keadaan terpaksa. Jika tidak membunuh, saudaranya dibunuh. Jika tidak berhilah, mengatakan ini saudaraku, mungkin akan dibunuh saudaranya si B ini. Maka dia mengatakan ini saudaraku. Mungkin si C takut dengan dirinya, atau dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Ketika dia mengatakan ini saudaraku, si C tak berani membunuh. Wajib dia mengatakan ini saudaraku, walaupun jangan bersumpah, demi Allah ini saudaraku. Tapi dengan niat ini saudaranya dalam Islam, bukan saudaranya sekandung, sedarah. Sebagaimana Sarah mengatakan huwa akhi, ini saudaraku, maksudnya saudara seagama. Karena andai kata saudara sedarah tidak akan boleh menikah karena mahram. Wa in qila lahu, apabila dikatakan kepadanya la tashrabanna al-khamra, apabila ada seseorang dikatakan kepadanya tenggaklah minuman khamar ini, alkohol ini, konsumsilah narkoba ini, au la ta'kulannal maitah, atau contoh lainnya makanlah bangkai ini, au la tabi'anna abdaka, atau dikatakan kepadanya jual hambamu, au tuqirru bidainin, atau dikatakan kepadanya akui bosnya engkau punya hutang, au tahabu hibatan, atau dikatakannya hibahkanlah hartamu ini kepada si fulan, kepada si alan, kepada saya, au tahullu uqdatan, atau batalkanlah akadmu, baik akad jual beli, akad pernikahan, batalkan akad pernikahan ini, batalkan akad jual beli ini, batalkan akad hibah ini. Au lanaqtulanna abak, jika tidak kau penuhi apa yang kami minta tadi, kami akan bunuh ayahmu. Au akhaka fil Islam,
atau kami akan bunuh saudaramu, ya, seagama Islam. Kemudian dia lakukan apa yang diminta, dia batalkan transaksi tersebut, dia batalkan pernikahannya contohnya, ya, dia batalkan jual beli, dia batalkan menghibahkan, dia batalkan memberikan budak, atau dia konsumsi khamar, dia konsumsi narkoba, semuanya dalam keadaan terpaksa, atau dia makan bangkai. Wasi'ahu dzalik, kata Bukhari, hal ini boleh dilakukannya demi menjaga tak tertumpahnya darah saudaranya atau ayahnya. Jika tidak kau lakukan ini, kau ayahmu akan dibunuh atau saudaramu akan dibunuh. Maka dia lakukan dengan terpaksa. Dia minum khamar, ya, atau dia makan bangkai, atau dia jual budaknya, atau diakui dia punya hutang, ya, atau dia hibahkan miliknya dengan terpaksa, dan seterusnya. Semua ini harus dia lakukan, dan ketika dia lakukan dia tidak berdosa. Kata Bukhari, wasi'ahu dzalik. Makna wasi'ahu dzalika jaza lahu dzalik, boleh baginya demi menjaga, ya, nyawa saudaranya atau ayahnya. Ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Naam, tafadhal. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Naam, karena Nabi berkata, al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu bersaudara dengan Islam muslim lainnya. Fala yadhlimuhu, karena bersaudara maka janganlah dia menzalimi saudaranya. Fala yadhlimuhu wala yahqiruhu, jangan mencaci saudaranya. Wala yakhudhuluhu, jangan menghinakan saudaranya. Wala yuslimuhu, jangan dia serahkan saudaranya kepada musuhnya. Naam, tafadhal. Qala ba'dun nas law qila lah la tashrabanna al-khamra aw la ta'kulanna al-maytata aw la taqtulanna ibnaka aw la naqtulanna ibnaka aw abaka aw dha rahimin muharramin lam yas'hu lianna hadza laisa bimuttarri. Hasbuka. Wa qala ba'dun nas, berkata sebagian manusia. Maksud Imam Bukhari rahimahullah adalah ulama-ulama Hanafiyah yang berbeda pendapat dengannya. Ya, pengikut Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Bukhari. Wa qala ba'dun nas, sebagian daripada manusia berpendapat dalam kasus yang sama di atas. Law qila lahu, sekiranya dikatakan kepadanya, la tashrabanna al-khamra, minum khamar ini, minum alkohol ini. Aw la ta'kulanna al-maytata, atau dikatakan kepadanya makan bangkai ini. Aw la naqtulanna ibnak, jika tidak kami akan bunuh anakmu. Aw abak, atau kami akan bunuh ayahmu. Aw dha rahimin muharram, atau kami bunuh saudaramu atau saudarimu atau bibimu mahramnya. Lam yasa'hu, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan hal-hal tersebut meski terbunuh saudaranya, meski terbunuh ayahnya, meski terbunuh anaknya. Karena ini semuanya kemaksiatan yang berkaitan dengan dirinya dan tak ada kaitan dia dengan saudaranya atau ayahnya. Andai kata ayahnya dibunuh, saudaranya dibunuh, pembunuh zalim, bukan dia. Ya, dia tak kuasa untuk menahan pembunuhan tersebut, maka dia tidak berdosa. Andai kata terbunuh ayahnya, terbunuh anaknya, terbunuh saudaranya, maka ketika dia tidak mengindahkan hal yang diperintahkan dalam keadaan terpaksa, ya, disuruh makan bangkai ini, tidak dia makan. Kalau enggak, gue bunuh saudaramu. Ya, tidak, saya tak akan makan, ini haram, dibunuh saudaranya. Kata Imam Abu Hanifah atau kata ulama Hanafiyah, tak mengapa. Dia tak ada dosa. Karena dia bukan yang membunuh adalah orang lain. Ya, dan haram baginya mengkonsumsi bangkai tersebut, haram baginya mengkonsumsi narkoba, alkohol. Ya, dan setiap orang hendaklah dia menyelamatkan dirinya terlebih dahulu daripada perkara-perkara yang Allah larang, Allah murkai.
Qu anfusakum, jagalah dirimu, ahlikum, dan keluargamu. Hendaklah dia menjaga dirinya, jangan melakukan perbuatan haram terlebih dahulu sebelum keluarganya. Andai kata tak mampu menjaga keluarganya, terbunuh keluarganya, dia tak berdosa. Ini pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Walaupun kan saksi terbunuh saudaramu, ayahmu, jangan kau makan bangkai ini, kan haram bagi memakannya, dan engkau tidak terpaksa, karena bukan engkau yang dipaksa untuk memakan bangkai. Kalau tak dimakan, kau dibunuh, tidak, tapi yang lain yang dibunuh, bukan dirimu. Ini ulama-ulama Hanafiyah. Tapi sekiranya dirimu yang dipaksa, jika engkau tak makan bangkai, engkau dibunuh, wajib dia untuk mempertahankan dirinya, maka tidak dia makan bangkai, karena terpaksa. Kalau yang tadi tidak terpaksa menurut mereka. Kata mereka, lam yasa'hu, tak boleh dia melakukan apa yang diminta, tak boleh makan bangkai, tak boleh dia itu menghibahkan dan seterusnya, tak boleh membatalkan akad karena dia ya tidak terpaksa. Ya. Karena risikonya bukan pada dirinya, pada ayahnya atau anaknya. Andai kata mereka terbunuh, dia tak punya andil dalam pembunuhan tersebut. Ini perkataan ulama-ulama Hanafiyah. Lianna hadza laysa bimuttarrin. Menurut mereka ini dia tidak terpaksa. Terpaksa kalau dirinya sendiri, jika tidak kau makan kau bunuh, baru terpaksa menurut mereka. Ya. Atau ada yang mengatakan ini tidak terpaksa karena disuruh memilih. Ya. Di sini menurut mereka memilih. Silahkan kau pilih. Ya, minum khamar atau makan bangkai, atau kata mereka ini pilihan. Yang namanya terpaksa tak ada pilihan, kata mereka. Sementara ulama-ulama atau jumhur mengatakan, di sini bukan untuk memilih, ini percontohan saja, permisalan. Makanlah bangkai, atau contoh lainnya, ya, minumlah khamar, atau contoh lain. Ini contoh lain, bukan disuruh memilih antara A, B, C, D, enggak. Thumma naqadha faqala, kemudian orang-orang ini, ulama-ulama Hanafiyah ini kontradiksi ucapan mereka, pendapat mereka dengan hal lainnya. Iqra Syekh, qara'ta hadha? Iqra. Thumma naqadha faqala in qila lahu lanaqtulanna abaka aw ibnaka aw latabi'anna hadzal 'abda أو تقر بدين أو تهب يلزمه بالقياس ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. Berkata Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala tentang ulama-ulama Hanafiyah ini, ya, yang mereka itu membeda-bedakan antara orang yang mahram dengan yang bukan mahram. Kata mereka yang boleh itu yang bukan mahram. Ya, andai kata mahram, abaka, bapakmu mahramnya, anakmu mahram, maka tak boleh dia berdusta. Kenapa? Karena zahir hadis al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim. Ini menunjukkan muslim ini terikat persaudaraan, bukan persaudaraan darah, tapi agama. Ini yang boleh dilakukan, kata mereka. Ya. Jadi menurut mereka, ya. Thumma naqadha faqala, kemudian dia menyelisih pendapatnya sendiri dan dia berkata, in qila lahu, jika dikatakan kepadanya, lanaqtulanna abaka aw ibnak, kami akan bunuh anakmu, kami akan bunuh bapakmu atau anakmu, atau aw la tabi'anna hadzal abda, jual budak ini. Ya, jual budak ini, kalau tidak kami bunuh ayahmu, kami bunuh anakmu. Aw la tabi'anna hadzal abda aw tuqirru bidainin, atau contoh lainnya, akuilah kau punya hutang, jika tidak aku bunuh ayahmu atau aku bunuh anakmu. Aw tahabu,
Atau dia dikatakan kepadanya, hibahkan milikmu ini, hibahkan mobilmu ini, jika tidak kau kubunuh. Hibahkan rumahmu, jika tidak kau akan kubunuh. Jika tidak ayahmu akan dibunuh atau anakmu akan dibunuh. Yalzamuhu fil qiyas. Ya. Kata mereka, semua transaksi ini jika diucapkannya yalzamuhu fil qiyas, semuanya akan terjadi. Maka hartanya itu dihibahkan dan seterusnya. Semua akad yang dipaksakan dia dengannya katanya sah akadnya. Terjadi. Artinya sekira dia hibahkan rumahnya, dia merdekakan hambanya, ini sah terjadinya. Benar-benar merdeka, rumahnya benar-benar dihibahkan, hartanya benar-benar dia hibahkan, hutangnya benar-benar diakui. Kata Abu Hanifah rahimahullah, ulama Hanafiyah, semua hal ini yalzamuhu dzalik. Jadi, sementara jumhur mengatakan semua akad tersebut tak jadi, batil. Dalam bab akad, ulama-ulama mengatakan tidak. Andai kata dalam keadaan tak terpaksa lagi, rumah tersebut dikembalikan ke dia. Karena rumah itu dihibahkan dengan paksa. Ulama Hanafi mengatakan tidak. Jadi itu apabila ya berkaitan dengan ayahnya, berkaitan dengan anaknya atau mahramnya, saudarinya, bibinya, semuanya mahram. Terjadi. Kalau bukan mahram tak jadi. Kata ulama nafiyah, kalau andai kata berkaitan dengan orang lain, ya hibahkan ini, jual rumahmu ini, akui hutang, jika tidak si B ini akan kubunuh, dan si B ini bukan mahramnya, kata mereka tak jadi. Semua akad tersebut tidak sah, maka dikembalikan rumah, maka budak tersebut dikembalikan kepada tuannya. Ya, karena apa? Karena dia bukan mahramnya. Mengapa mereka bedakan antara mahram dengan bukan mahram? Karena menurut mereka hadis yang tadi disebutkan di pangkal al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, persaudaraan seagama, bukan setalian darah, nasab. Fala yadhlimuhu, maka janganlah dia menzalimi saudaranya. Maksudnya saudara seagama. Wala yahqiruhu, jangan dia menghina saudara seagamanya. Fala yakhdhuluhu, jangan dia hinakan. Fala yuslimu, jangan dia serahkan kepada musuhnya. Kata mereka ini untuk saudara seagama, bukan mahram. Kalau mahram jadi semua akadnya. Mereka bedakan, dan perbedaan ini ditentang oleh Imam Bukhari. Apa bedanya? Ya, karena semua terikat persaudaraan dalam Islam. Baik itu adalah yang mahram atau tidak mahram, sama-sama saudara. Ayahnya saudaranya dalam Islam. Ukhuwah fil Islam. Ya, kata mereka, ayahnya ini bukan saudaranya, ini ayahnya. Ya. Mereka membedakan antara mahram dan tak mahram. Kata Imam Bukhari, ini adalah hal yang bertentangan. Walakinna nastahsinu. Nah, qara'ta? Ya, akan tetapi kami akan mengatakan yang baiknya wa naqulu al-bai'u wal hibatu wa kullu uqratin fi dzalika batil. Menurut kami, pendapat yang kami pilih, semua akad jual beli, hibah, ya, yang tadi terjadi semua dengan unsur terpaksaan adalah akad yang batil, baik antara mahram ataupun bukan mahram. Farraqu baina kulli dhi rahimin muharramin wa ghairihi bi ghairi kitabin wala sunnah. Kata Bukhari, mereka ulama-ulama Hanafiyah al-Kufiyun, mereka membeda-bedakan akad ini jika dia terpaksa dilakukan untuk membela yang mahramnya, maka tetap terjadi akadnya. Tapi jika bukan mahram, tak terjadi. Ini adalah merupakan hal yang kontradiksi. Mereka membeda-bedakan sesuatu yang satu dengan tanpa dalil daripada Quran maupun sunnah. Naam. Iqra. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Ibrahimu limratihi hadhihi ukhti wa dzalika fillah. Wa qala Nuh Nakhai idza kana mustakhlifu zaliman paniyatul halifi wa in kana mazluman
Faniyatul mustakhlifi. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi bersabda, qala Ibrahim, berkata Ibrahim limra'atihi, kepada saudarinya, maksudnya kepada istrinya, pada Sarah. Hadhihi ukhti, ditanya kepada ini siapa? Kata Ibrahim, ini saudariku. Wa dzalika fillah, hal itu maksudnya adalah saudari fillah, dalam agama Allah, bukan saudari semahram. Ya. Kalau tidak dia katakan demikian, dia akan dibunuh atau hal-hal lain dikhawatirkan. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya istri itu bukan mahram. Kalaulah istri mahram, maka tak boleh kita nikahi. Mahram itu adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Istri bukan mahram. Kalau mahram tak boleh kita nikahi. Ya. Mahram yang tak boleh dinikahi dari kata-kata haruma, mahramun, yang haram dinikahi. Istri bukan mahram. Ya. Jadi kata Imam Bukhari rahimahullah, kalaulah ini mahram, maka tak boleh dinikahi. Oleh karena itulah membeda-bedakan antara ini mahram, bukan mahram, adalah merupakan hal yang keliru menurut beliau. Wa qala an-Nakhai, berkata Imam an-Nakhai, idza kana al-mustahlifu zaliman faniyatul halif. Apabila dalam kondisi seperti ini, kata-kata tauriyah, kata-kata yang memiliki banyak konotasi ini, ya, kata Ibrahim, hadhihi ukhti, ini saudariku, ini adalah merupakan bahasa kiasan atau tauriyah yang menyebutkan satu kata-kata yang memiliki pemahaman berbeda, antara yang dipahami yang berkata dengan yang mendengar berbeda. Kata Ibrahim, ini saudariku, niat dia dalam hati saudariku seagama. Sementara orang yang mendengar menganggap Ibrahim mengatakan ini saudariku satu nasab. Wa qala an-Nakhai, berkata Nakhai, idza kana al-mustahlifu zaliman faniyatul halif. Jika orang minta, seseorang bersumpah dia zalim, ya, maka dalam bersumpah ini boleh orang yang bersumpah tersebut mengucapkan kata-kata yang dipahami berbeda antara keduanya. Kembali kepada niat yang bersumpah. Bagaimana dia ditanyai, kok ya, coba kau bersumpah, ini saudari, demi Allah ini saudariku sendiri, demi Allah ini saudaraku sendiri. Padahal maksud dia saudaraku seagama. Sementara yang mendengarkan ini memahami saudara-saudara. Ini dibolehkan. Jika yang meminta dia bersumpah zalim, maka niat yang berlaku adalah niat orang yang dimintai sumpah. Faniyatul halif, maka niat yang kembali kepada niat yang bersumpah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saudara seagama. Wa in kana mazluman, kata Imam Nakhai, jika sebaliknya, wa in kana mazluman, ya, jika orang yang diminta bersumpah ini wa in kana mazluman, ya, dia dalam posisi menzalimi, faniyatul mustahlif, maka kembali kepada niat orang yang meminta sumpah. Dibedakan mereka. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hiyali. Babu fi tarkil hiyali wa inna li kulli imri'in ma nawa fil aimani wa ghairiha. Qultu asnada fi haditha Umar al-Mutaqaddim fi awalil kitab. Berikutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah, pindah kepada kitab yang baru. Kitabul Hiyal, kitab tentang hilah, kilah. Orang Indonesia menyebutnya berkilah. Asalnya hilah. Karena banyak dalam bahasa Indonesia ini adalah serapan dari bahasa Arab. Ya. Berkilah. Padahal Arabnya hilah, berhilah. Berhilah jadi berkilah. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan apa itu berkilah, hilah.
wa hiya ma yatawassalu bihi ila maqsudihi bi tariqin khafi. Seseorang yang ingin sampai kepada tujuannya dengan cara yang tak diketahui orang, dengan cara yang tersembunyi supaya sampai kepada tujuannya. Ya. Itu namanya hilah. Imam Abu Hanifah rahimahullah datang kepadanya orang-orang Jahmiyah yang meyakini bahwasanya Quran itu makhluk. Orang-orang Mu'tazilah memaksanya untuk mengakui Quran makhluk, kalau tidak dia akan diluka atau dibunuh. Ya, maka dia berkata, kau saksikan ini, Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya ini makhluk. Padahal maksud dia, ini yang ditunjuknya tangan ini. Ini semuanya makhluk. Selamatlah dia. Inilah namanya hilah. Ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di tengah jalan orang-orang menjumpai Abu Bakar Siddiq dan orang banyak mengetahui dia. Orang tak kenal dengan Nabi SAW karena tak banyak keluar pulang balik berdagang. Kan diketahui Nabi berdagang hanya sekali membawa harta perniagaan Khadijah. Adapun Abu Bakar terkenal seorang pedagang. Banyak pedagang yang kenal dengan dia. Ya, ketika dalam kondisi berhijrah, orang-orang tak tahu Quraisy sedang mencari Rasulullah SAW. Orang-orang tidak mengetahui bahwa Quraisy telah membuat pernyataan bahwasanya mereka mencari Rasulullah, bahwasanya yang mendapatkan Rasulullah SAW, yang bawa Rasulullah kepada mereka akan diberikan 100 ekor unta. Di tengah jalan berjumpa Abu Bakar dengan orang-orang yang dia kenal. Maka mereka bertanya, man hadza? Siapakah laki-laki ini? Maka berkatalah Abu Bakar Siddiq, hadi at-tariq. Ini penunjuk jalanku. Ya, dia tak katakan ini Muhammad SAW. Hadi at-tariq, ini penunjuk jalanku. Dan dia tak berdusta, memang itu penunjuk jalan dia. Maksudnya jalan Islam, jalan kebenaran, bukan jalan ya di padang pasir, karena kebiasaan mereka biasanya membutuhkan seseorang yang menunjuk jalan di padang pasir kalau mereka tak tahu medannya, guide. Ya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah berjumpa dalam hijrah tersebut dengan seseorang. Rasulullah bertanya kepadanya, dari mana engkau? Ya. Maka dia mengatakan, kami dari sini-sini. Ya, kami dari sini. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi SAW, dan engkau sendiri dari mana? Ya, maka berkata Nabi, minal ma, kami dari air, dari sungai. Al-ma diartikan sungai, air, banyak maknanya. Maka dia berkata, min ma'il Irak, dari sungai di Irak, sungai Tigris. Nabi tak menjawab, Nabi terus berjalan. Ini namanya hilah. Ya. Dan hukum asal hilah ini dibahas di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa kata beliau? Maka hilah adalah cara agar mencapai sesuatu dengan jalan yang tersembunyi. Wahya indal ulama ala aqsam bihasabil hamili alaiha. Dan menurut ulama, hilah ini berbeda-beda sesuai dengan tujuan apa dia melakukan hilah tersebut, mengucapkan hilah tersebut. Fa in tawassala biha bi tariqin mubahin ila ibtali haqqin aw itsbati batilin fa hiya haramun. Jika tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan batil, maka hukumnya haram. Atau mengklaim ini haknya, miliknya dengan berhilah seperti ini, maka ini haram. Ya. Atau itsbati batil, jika tujuannya untuk menetapkan, jika tujuan untuk membatalkan hak seseorang, untuk mengambil hak seseorang, atau itsbatu batil, atau menetapkan kebatilan, fahiya haramun, maka hukumnya adalah haram. Dia buat tipu muslihat, segala macam cara berhilah, berkilah untuk mengambil hak orang, maka hukumnya haram. Tak boleh hukumnya.
Au ila itsbati haqqin au daf'i batilin fahiya wajibah. Sebaliknya jika hilah ini tujuannya adalah untuk itsbatu haq, menetapkan perkara yang hak, mengembalikan yang hak kepada pemiliknya, au daf'i batil, atau tujuan berkilah ini untuk membantah atau membatilkan, menolak kebatilan, sebagaimana Nabi SAW, ya, sebagaimana Abu Hanifah tadi. Ya, fahiya wajibah, maka hukumnya menjadi wajib. Ya. Au mustahabbah, atau bisa jadi menjadi sesuatu yang dianjurkan. Wa in tawassala biha bi tariqin mubahin ila salamatin min wuqu'in fi makruh fahiya mustahabbah au mubahah. Apabila dia menjadi sarana yang dengannya seseorang akan sampai kepada sesuatu tujuan yang sifatnya mubah, bukan wajib, mubah, ya, maka hukumnya mubah. Atau salama min wuqu' fi makruh, atau tujuannya agar selamat daripada sesuatu hal yang tak haram tapi hanya makruh saja, maka hukumnya mubah. Atau ila tarki mandubin fahiya makruh, atau hilah ini tujuannya adalah untuk meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, maka hilah ini hukumnya makruh. Ya, ini kembali kepada niat dan tujuan. Jadi hilah ini bisa berlaku padanya 5 hukum syar'i, bisa haram, bisa dianjurkan, bisa mubah, bisa makruh. Ya, kembali kepada niat. Kembali kepada niat seorang, kembali kepada tujuan dia mengatakan demikian untuk apa. Ya, insyaallah besok kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan hadis ini. Dan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan yang pertama hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, semuanya terpulang dengan niat. Untuk apa dia melakukan qilah? Ya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.